Metode statistik adalah metode yang dipergunakan untuk menyatakan sebuah relasi atau hubungan sebuah pengaruh dari kualitas data-data tertentu yang melalui beberapa ketentuan, kaidah atau rumus yang berlaku. Misalnya, penggunaan tabel pada saat mengamati data-data supaya mendapatkan hasil secara kuantitatif. 2. Metode eksperimen percobaan. Metode eksperimen percobaan adalah metode yang dipergunakan untuk melakukan perbandingan hasil dari sebuah percobaan antara dua kelompok. Satu kelompok berperan sebagai kontrol dan yang lainnya berperan sebagai kelompok eksperimen. Ada dua macam metode eksperimen, yaitu metode laboratorium dan eksperimen lapangan. Metode induktif adalah metode yang digunakan untuk memperoleh kaidah umum dengan mempelajari gejala yang kasus. Adapun metode deduktif adalah metode yang digunakan untuk memperoleh kaidah khusus dengan mempelajari gejala yang umum. Nomor 4. Metode studi kasus. Metode studi kasus adalah metode yang dipergunakan untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi dengan mengamati suatu objek berupa keadaan individu dan komunitas. Peralatan yang dipergunakan dalam studi kasus ialah wawancara melalui berbagai pertanyaan yang telah disusun. 5. Metode survei lapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang hanya ada pada kehidupan masyarakat secara langsung. Data diperoleh melalui angket, wawancara, ataupun observasi secara langsung. Persiapan-persiapan yang dilakukan adalah menentukan populasi yang hendak diteliti, sekaligus menentukan sampel objek penelitian, membuat instrumen angket dengan bahasa yang dapat dipahami objek, melakukan pendekatan sosial, dan persiapan lainnya. Metode yang keenam, metode partisipasi. Metode partisipasi yaitu metode yang dipergunakan dalam rangka melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap suatu komunitas tertentu, supaya memperoleh data-data yang dibutuhkan. Dalam metode ini, peneliti harus berpartisipasi langsung dalam kehidupan masyarakat yang hendak diteliti. Yang ketujuh, metode empiris dan rasionalisme. Metode empiris menyendarkan diri pada fakta yang ada dalam masyarakat melalui penelitian, sedangkan metode rasionalistis yaitu mengutamakan pemikiran sehat untuk mencari pengertian tentang masalah-masalah kemasyarakatan. Yang kedelapan, metode fungsionalisme. Metode fungsionalisme adalah metode yang dipergunakan dalam rangka penilaian mengenai kegunaan sebuah lembaga kemasyarakatan serta struktur sosial dalam lingkungan bermasyarakat. Metode studi pustaka. Metode studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara mengambil data atau keterangan dari buku-buku literatur di perpustakaan. Ada kelebihan dan kelemahan dari metode ini, yaitu kelebihan dapat memperoleh banyak sumber data tanpa harus memerlukan banyak biaya, tenaga, dan waktu karena buku-bukunya sudah tersedia di dalam ruangan perpustakaan. Adapun kekurangannya yaitu dibutuhkannya kepandaian seorang peneliti untuk mencari buku-buku yang relevan agar dapat dipakai sebagai sumber perolehan data untuk penelitian tersebut.